Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maelvi, NIM 18043019. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisa fundamental PT Mayora Indah kuartal ketiga tahun 2020. Baik teman-teman semua, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah dengan mata kuliah yaitu Teori Portofolio Analisis Investasi dengan dosen pembimbing Ibu Erli Mulyan. Baik teman-teman semua, mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan memaparkan mengenai bisnis model dari PT Mayora Indah itu sendiri. Kegiatan usaha dari PT Mayora Indah itu sendiri bergerak di bidang industri pengelolaan makanan dan minuman yang didirikan sejak tahun 1977. Yang kedua, sumber income. Untuk sumber income dari PT Mayora Indah itu sendiri berasal dari penjualan intern dan penjualan ekstern. Yang ketiga, segmen pasar. Untuk PT Mayora Indah itu sendiri berada di Indonesia. Yang ketiga, kasus hukum. Setelah saya searching di Google, untuk kasus hukum saham dari PT Mayora Indah itu sendiri tidak ada. Yang kelima, kepemilikan saham. Untuk kepemilikan saham dari PT Mayora Indah itu sendiri, yang pertama dimiliki oleh PT Unita Branindo sebesar 32,93%. Yang kedua, PT Mayora Dahana Utama sebesar 26,14%. Yang ketiga, Jogi Hedra Atmaja sebesar 25,22%. Dan masyarakat sebesar 15,71%. Berarti untuk kepemilikan saham yang paling besar dari PT Mayora Indah itu sendiri ya teman-teman dimiliki oleh PT Unita Branindo. Baik, selanjutnya yaitu yang selanjutnya revenue. Dapat teman-teman lihat semua untuk revenue dari PT Mayora Indah itu sendiri dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Tetapi kita lihat pada tahun 2020 revenue dari PT Mayora Indah itu sendiri mengalami penurunan. Untuk nilai penurunan dari tahun 2020 ini saya setahunkan dari nilai tahun 2020 kuartal ketiganya. Untuk persentase penurunan revenue dari PT Mayora Indah itu sendiri dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu yaitu sebesar 2,11%. Lumayan sedikit ya teman-teman semua untuk penurunan revenue dari PT Mayora Indah itu sendiri. Mungkin penurunannya ini disebabkan karena sama-sama kita lihat kondisi pada saat sekarang ini, kondisi pandemi, makanya kebanyakan perusahaan itu pada saat sekarang ini banyak yang mengalami penurunan revenue-nya. Selanjutnya yaitu net profit. Dapat teman-teman lihat semua untuk net profit dari PT Mayora Indah itu sendiri dari tahun 2014 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan. Jika dilihat persentasenya peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 untuk peningkatan net profitnya itu yaitu sebesar 42,2%. Lumayan bagus ya teman-teman PT Mayora Indah itu dalam menghasilkan labanya karena meskipun revenue-nya mengalami penurunan, tetapi untuk laba yang dihasilkan dari PT Mayora Indah itu sendiri mengalami peningkatan yang cukup baik. Selanjutnya yaitu aset. Dapat teman-teman lihat semua untuk aset dari PT Mayora Indah itu sendiri dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Untuk persentase penurunannya itu yaitu sebesar 1,00%. Selanjutnya yaitu untuk hutang. Dapat teman-teman lihat semua untuk hutang dari PT Mayora Indah itu sendiri pada tahun 2015 mengalami penurunan, tetapi pada tahun
Tetapi setelah pada tahun 2015 sampai tahun 2019, untuk hutang dari PT Mayora Indah itu sendiri selalu mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi. Untuk persentase penurunan hutang dari PT Mayora Indah itu sendiri yaitu sebesar 11,1%. Lumayan cukup besar ya teman-teman penurunan hutang dari tahun 2019 ke tahun 2020. Baik, selanjutnya untuk modal. Dapat teman-teman lihat semua untuk modal dari PT Mayora Indah itu sendiri, jika dilihat dari tahun 2014 sampai tahun 2020, itu selalu mengalami peningkatan. Untuk peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, besarnya persentasenya itu yaitu sebesar 9,15%. Lumayan cukup baik ya teman-teman peningkatan modal dari PT Mayora Indah itu sendiri. Berarti dari tahun ke tahunnya itu lumayan banyak orang yang menanamkan modalnya kepada PT Mayora Indah itu sendiri. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ini adalah tabel summary laporan keuangan PT Mayora Indah itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio keuangan dari PT Mayora Indah itu sendiri. Yang pertama kita lihat dari NPM-nya. Untuk NPM dari PT Mayora Indah itu sendiri mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun sebelum-sebelumnya. Untuk secara keseluruhan NPM dari PT Mayora Indah itu sendiri berkisaran dari 2 sampai 8% ya teman-teman. Setelah kita mengetahui NPM ini, maka akan kita ketahui juga EPS sama PER-nya. Untuk EPS dari PT Mayora Indah itu sendiri pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,80. Lumayan cukup baik ya teman-teman peningkatannya jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk PER-nya itu sendiri yaitu sebesar 28,27. Jika dilihat atau dibandingkan dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Tapi untuk nilai PER-nya yang paling tinggi itu yaitu terjadi pada tahun 2018. Selanjutnya untuk BF. Untuk BF dari PT Mayora Indah itu sendiri pada tahun 2020 yaitu sebesar 483,63. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan yang cukup baik ya teman-teman. Selanjutnya untuk PBF. Untuk PBF dari PT Mayora Indah itu sendiri yaitu sebesar 5,54. Cukup baik ya teman-teman jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi untuk nilai PBF-nya itu yang paling tinggi yaitu pada tahun 2018. Selanjutnya untuk ROE. Untuk ROE pada tahun 2020 ini yaitu sebesar 19,60%. Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Walaupun penurunannya itu cukup sedikit ya teman-teman. Jika kita lihat tahun 2019 20,60%, tetapi pada tahun 2020 19,60%, berarti 1% penurunannya ya teman-teman. Selanjutnya itu untuk ROA. Untuk ROA dari PT Mayora Indah itu sendiri pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,15%. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup baik ya teman-teman. Untuk tahun 2019 hanya sebesar 10,71%, tetapi pada tahun 2020 sebesar 11,15%. Berarti cukup baik ya teman-teman peningkatannya. Baik. Saat saya membuat video kali ini untuk price dari harga saham dari PT Mayora Indah itu sendiri yaitu 2.680. Selanjutnya untuk nilai intrinsiknya itu yaitu sebesar 2.750. Nah, untuk nilai margin of safety-nya yaitu saya dapatkan sebesar 2%. Baik, selanjutnya yaitu untuk kesimpulan. Yang pertama yaitu produk dan jasa. Untuk produk dan jasa dari PT Mayora Indah itu sendiri saya beri status oke, karena PT Mayora Indah
itu sendiri merupakan perusahaan yang cukup berkembang dengan baik ya teman-teman. Apalagi perusahaan ini bergerak di bidang industri pengelolaan makanan dan minuman gitu. Merupakan suatu perusahaan yang cukup baiklah dalam menghasilkan revenue atau pendapatannya. Yang kedua GCG. Untuk GCG-nya itu saya beri status oke karena seperti teman-teman ketahui dari video sebelumnya tadi itu, karena mengapa saya beri status oke, karena untuk PT Mayora Indah itu sendiri tidak ada mengalami kasus hukum gitu. Yang ketiga revenue, saya beri status oke. Dapat teman-teman lihat semua tadi, revenue dari PT Mayora Indah itu sendiri dari tahun ke tahunnya selalu mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi untuk penurunnya itu cukup sedikit ya teman-teman. Presentasinya itu hanya sebesar 2,11% gitu, lumayan cukup sedikit lah. Untuk penurunnya itu mungkin disebabkan karena dapat sama-sama kita ketahui keadaan sekarang ini pandemi ya teman-teman. Selanjutnya net profit. Untuk net profitnya ini saya beri status oke karena dapat teman-teman lihat atau ketahui pada slide-slide sebelumnya tadi, net profit dari PT Mayora Indah itu sendiri selalu mengalami peningkatan. Berarti walaupun revenue dari PT Mayora Indah itu sendiri mengalami penurunan, tetapi net profit atau laba yang dihasilkan dari PT Mayora Indah itu sendiri mengalami peningkatan. Makanya saya beri status oke. Selanjutnya aset. Untuk asetnya juga saya beri status oke. Dapat teman-teman lihat semua tadi dari video slide sebelum-sebelumnya itu, untuk hasilnya itu kan selalu mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 itu mengalami penurunan, tapi penurunannya itu cukup sedikit ya teman-teman. Selanjutnya liability. Untuk liability-nya ini saya beri status no karena dapat teman-teman lihat atau ketahui tadi, liability dari PT Mayora Indah itu sendiri pada tahun 2019 dengan tahun 2020 itu jika dibandingkan mengalami penurunan yang cukup jauh ya teman-teman. Makanya saya berikan status no. Selanjutnya untuk BF. Untuk BF-nya ini saya berikan status no karena nilai rata-rata atau apa itu masih di bawah 1, segitu persen lah teman-teman. Selanjutnya untuk sektor. Untuk sektornya ini saya berikan status oke karena PT Mayora Indah ini merupakan suatu perusahaan yang cukup berkembang dengan baik ya teman-teman, sehingga tidak ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya untuk ROE. Untuk ROE saya berikan status oke. Walaupun ROE-nya mengalami penurunan, tetapi untuk presentasi penurunannya itu cukup sedikit ya teman-teman, makanya saya berikan status oke. Selanjutnya untuk MOS. Untuk MOS-nya ini saya berikan status oke karena dapat teman-teman lihat tadi untuk nilai MOS-nya itu bernilai positif. Selanjutnya dividen. Untuk dividennya itu saya beri status oke karena setelah saya searching dari Google untuk pembagian dividen dari PT Mayora Indah itu sendiri, dari 3 tahun berturut-turut ini perusahaan ini tetap membagikan dividennya yang cukup besar ya teman-teman kepada para pemegang sahamnya. Jadi total secara keseluruhannya itu yaitu 9:11. Nah, untuk kesimpulannya itu apakah kita akan membeli saham PT Mayora Indah atau tidak? Jawaban saya yaitu saya akan membeli saham PT Mayora Indah itu sendiri karena untuk nilai harga sahamnya itu masih di bawah nilai fair value-nya. Jadi teman-teman semua diharapkan dengan saya memberikan analisis ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua dalam memilih-milih untuk membeli
atau menanamkan modal atau sahamnya kepada perusahaan-perusahaan yang mana. Baik teman-teman semua, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.